Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat Kang Bro, Mas Bro, dan kawan Bro. Di sini saya bertutorial ya, berbagi pengalaman saja ya, mengganti karburator Honda Suprapit 100 ya, Suprapit lama. Karena karburatornya memang betul-betul sudah suak ya, dan ini merek karburatornya ya, karburator KW ya. Untuk langkah pertama ya Kang Bro, kita harus buka semua ya isi dalaman karburator ini ya, walaupun karburatornya baru ya. Karena saya punya pengalaman waktu karburator itu tidak saya cek, saya pasangkan ternyata berebet. Setelah saya buka ternyata baut lubang pilot jetnya kendor. Jadi mulai sekarang saya harus periksa semua kalau ganti karburator baru ya. Nah, ini saya buka ya saringannya dan o-ring karetnya ya. Nah, mana tahu nggak ada ya, kita bisa komplain ke tokonya. Kita pasangkan kembali dan kita buka baut mangkoknya ya, untuk melihat dalamannya apakah kencang kuncian baut pilot jetnya dan main jetnya ya. Dan ini kita periksa juga ya pelampungnya ya, apakah ada pecah atau tidak. Kita buka, kemudian kita lihat jarumannya ya, dan rumah jarum pelampungnya kita lihat bersih ya. Nah, kita perhatikan jarum pelampungnya ini jangan sampai ada yang bergelombang ya, ataupun pecah ya. Nah, ini bagus, berarti oke. Nah, setelah itu kita pasang kembali. Setelah ini nanti saya mau membuka baut lubang spuyer pilot jetnya ya. Oke, ini ada lubang main jet ya, kita kencangkan ya, mana tahu kendor. Dan saya mau membuka baut spuyer lubang pilot jet ya. Tujuan saya untuk memperkecil lubang pilot jetnya ya, supaya irit. Lalu saya ambil potongan kabel ya, yang serabutnya agak tebal ya. Saya ambil satu, lalu saya masukkan ke lubang pilot jetnya ya. Tujuannya untuk memperkecil lubang pilot jetnya ya, karena sumber boros iritnya ini dari pilot jet ya. Ini saya potong sedikit ya kabelnya, lalu saya pusing ya di bodi bautnya ya, dan yang ujungnya ini saya lipat seperti ini ya. Nah, tinggal kita pasangkan. Saya sering menggunakan cara ini untuk pergantian karburator baru ya, pada setiap motor karbu ya. Nah, untuk memperirit bahan bakar ya, ternyata hasilnya mantap dan bagus ya Kang Bro. Karena setiap beli karbu kan karbunya bukan karbu asli, jadi lubang pilot jetnya itu pasti besar Kang Bro. Ciri-ciri karbu boros atau irit Kang Bro itu dilihat dari ujung kepala businya Kang Bro ya. Kalau hitam ya dia boros, kalau putih dia pasti irit. Oke, pengunciannya sampai benar-benar kencang ya Kang Bro, supaya tidak terjadi merebet. Lalu kita pasangkan mangkoknya ya. Nah, ini lubang kudinya ini ya, lubang ketemu lubang ya, jangan lupa Kang Bro, Mas Bro, kawan Bro.
Oke, setelah kencang, sekarang kita periksa bagian piston gasnya ya, yang di dalam karbu ini dan pirnya ya. Kita periksa. Nah, ini piston gasnya ya, Kang Bro. Dan ini pirnya ya. Nah, kalau ingin tarikan gasnya enteng ya, pirnya kita potong sedikit ya. Nah, seperti ini ya, ukurannya ya. Nah, saya masih menggunakan pir yang lama ya. Oke, lalu kita pasangkan ya. Lalu kita pasangkan piston gasnya ya di tali kabel gasnya ya. Lalu kita tarik sarung gasnya ya. Nah, apakah pistonnya naik turun? Kalau naik turun berarti kabel gasnya aman, tidak sangkut. Lalu kita perhatikan ya di dalam lubang piston gasnya ini ya. Nah, di dalam karbu ini ada itu ya tonjolan kecil ya. Nah, itu sebagai tanda top piston gasnya ya. Harus tanda ini nanti masuk di jalur paritan piston gas ini ya. Nah, ini tanda topnya ya, top piston gasnya ya. Jadi kalau terbalik dia tidak bisa masuk pistonnya ya. Lalu kita tarik handle gasnya ya, atau sarung gasnya. Ternyata dia bisa naik turun piston gasnya, berarti sudah lancar. Lalu kita pasang packing fibernya ya, atau packing plastiknya ini ya. Nah, setelah masuk semua bautnya kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya, jangan kendor. Lalu keran kita posisikan on dan kita pasang selang minyak ya. Lalu kita pasangkan selang pembuangan bensin ya, yang ada di karburator. Dan kita coba tray buka baut pembuangan bensinnya ya. Apakah bensinnya sudah masuk? Ternyata bensinnya sudah masuk ya. Lalu kita kencangkan kembali baut pembuangan bensinnya ya. Ini tadi businya sudah saya bersihkan ya. Nah, tadi hitam sekali ya, itu nampak tandanya boros ya. Nah, ini nanti saya mau pasangkan ya. Nah, nanti saya mau pakai selama 2 hari atau 3 hari. Setelah itu saya akan buka kembali businya.
Kalau tidak ada kunci busi ya Kang Bro, saya pakai kunci ring nomor 16 ya untuk mengunci businya ya untuk di Supra ini. Setelah selesai pemasangan, kita langsung selah ya, atau kita engkol ya, melihat bagaimana mesinnya ya. Ternyata langsamnya bagus ya karena karbu baru. Ini ternyata coknya tadi saya lupa menurunkan ya. Nah, kita turunkan. Kita lihat ke karburatornya Kang Bro. Nah, ini adalah setelan langsamnya ya, atau idlingnya ya. Nah, kalau kurang langsam ya kita putar ke kanan ya. Nah, itu meninggikan langsam ya, meninggikan putaran mesin. Nah, kalau ke kiri dia merendahkan putaran mesin atau langsam ya Kang Bro. Oke Kang Bro, kita kembali ke baut setelan pilot jet ya, atau setelan bahan bakar atau setelan angin ya. Nah, kita lihat ya standar putarannya ya, dia 1 putaran ya. Nah, untuk karburator Suprapit ini atau Astra Grand ya. Nah, kalau kita putar ke kanan ya, itu bahan bakar semakin boros tapi tenaganya full ya. Nah, tapi kalau kita putar ke kiri, bahan bakar irit ya tapi tenaga kurang ya. Untuk standar karbu Supra ini ya, ini hanya 1 putaran saja ya, atau 1 putaran lebih sedikit. Oke, setelah itu tinggal kita rapikan ya Kang Bro, Mas Bro. Kita kencangkan baut leher saringan hawa ya. Jangan lupa kita bersihkan juga ya busa saringan hawa ini ya. Ini bautnya ada 4 ya. Sekarang kita mau tes jalan ya, mau lihat bagaimana reaksi motornya.
Oke ya Kang Bro, nah, langsamnya bagus Kang Bro ya, dengan modal kabel 1 serabut ya. Oke Kang Bro, setelah motor ini 2 hari dipakai ya, saya ingin melihat kondisi businya ya, seperti apa, ataukah putih atau hitam. Kita lihat Kang Bro, Mas Bro, nah, ternyata ujung businya putih ya. Nah, ini menandakan bahwasanya motor ini irit bahan bakar ya. Kalau hitam dia pasti boros ya. Oke Kang Bro, Mas Bro, sekian dulu tutorial dari saya, berbagi ilmu sedikit yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.